Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Biologi di bab metabolisme makhluk hidup. Poin pertama, apa itu metabolisme? Metabolisme adalah peristiwa di mana materi dan energi diperoleh dari nutrisi atau makanan melalui proses kimiawi, fisik, dan biologis dengan melibatkan enzim dan energi. Metabolisme ini terdiri dari yang pertama, anabolisme. Anabolisme adalah reaksi pembentukan molekul-molekul kompleks dari molekul-molekul yang lebih sederhana. Reaksi ini membutuhkan energi. Dan yang kedua ada katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Reaksi pemecahan ini menghasilkan energi. Selanjutnya ada enzim. Enzim adalah komponen organik yang berbahan baku protein. Jika bahan bakunya dari protein, maka disebut koenzim yang dari vitamin atau kofaktor dari mineral yang membentuk gugus protestik. Ada 5 sifat enzim. Yang pertama, bekerjanya spesifik. 2, bekerjanya bolak-balik. 3, enzim bertindak sebagai katalisator kehidupan atau biokatalisator. 4, walaupun enzim diproduksi di dalam sel, tetapi aktivitasnya ada di luar sel dan berperan sebagai katalis. Dan yang kelima, reaksi yang dikendalikan enzim adalah respirasi, pertumbuhan, perkembangan, kontraksi otot, fotosintesis, dan fiksasi nitrogen. Selanjutnya, kerja enzim sesuai dengan teori gembok dan kunci. Di situ sudah saya cantumkan gambarnya, teman-teman bisa lihat. Lalu ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada suhu. Enzim akan rusak jika suhunya terlalu tinggi atau rendah. Kedua ada pH. Enzim bekerja pada pH yang tertentu. Asam, basa, dan netral. Lalu yang ketiga, enzim dipengaruhi oleh kadarnya sendiri, dan yang keempat, kerja enzim dipengaruhi zat penghambat atau inhibitor. Selanjutnya ada energi. Energi yang dipakai untuk reaksi metabolisme adalah molekul berenergi tinggi yang disebut adenosin trifosfat atau ATP. Molekul ini berupa adenosin yang mengikat 3 gugus fosfat. Sifat ikatannya labil, mudah melepaskan gugus fosfatnya saat mengalami hidrolisis. Contohnya, ATP ke ADP plus P plus energi. Perubahan ATP menjadi ADP diikuti dengan pembebasan energi sebanyak 7,3 kalori per mol ATP. Lalu, ada zat penyusun tubuh. Setiap makhluk hidup perlu zat penyusun tubuh berupa unsur hara, yaitu unsur makro dan mikro. Analisis untuk mengetahui unsur hara, yaitu analisa Abu oleh Sachs dan Noel, dan analisa Welter-Kalter oleh Sachs. Di sini ada zat penyusun tubuh tumbuhan yang terdiri dari 2. Ada unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro itu ditemukan dalam jumlah besar, yaitu C untuk karbon, H untuk hidrogen, O untuk oksigen, N itu nitrogen, S itu sulfur, P itu fosfor, K itu kalium, Mg itu magnesium, dan Ca itu kalsium. Lalu, untuk unsur mikro mutlak diperlukan walaupun sedikit, yaitu B untuk boron, Fe untuk besi, Cu itu tembaga, Mo itu molybdenum, Mn itu mangan, dan Zn itu adalah seng atau zinc. Selanjutnya ada fungsi unsur tumbuhan. CHO itu untuk pembentukan karbohidrat, diperoleh dari fotosintesis. Lalu ada nitrogen bersama CHO sebagai pembentukan protein. Ada sulfur bersama CHON pembuat protein. Ada fosfor sebagai pembentukan DNA, RNA, ATP, dan ADP. Kalsium untuk mengatur permeabilitas dinding sel. Magnesium untuk pembentukan klorofil atau zat hijau daun. Zat besi untuk katalisator dan pembentukan klorofil. Kalium sebagai katalisator pembentukan protein dan karbohidrat. Seng berperan dalam pembentukan asam indoasetat. Mangan berperan dalam pembentuk enzim respirasi. Unsur boron diperlukan untuk pertumbuhan pucuk tanaman, dan tembaga diperlukan dalam proses oksidasi dan reduksi. Lalu ada anabolisme. Anabolisme itu adalah proses penyusunan zat dari senyawa anorganik menjadi senyawa organik dengan bantuan enzim dan energi.
Pada reaksi anabolisme membutuhkan energi dari luar yang disebut reaksi endergonik. Tahapan fotosintesis sama dengan asimilasi C dikurangi terang siklik, hasilnya sama dengan 2 ATP non-siklik, hasilnya adalah 1 ATP ditambah 1 NADPH2 plus O2. Reaksi gelapnya adalah dengan hasil C6H12O6, lokasinya terdapat di kloroplas sel. Lalu ada percobaan yang berhubungan dengan proses fotosintesis. Di sini ada 4 percobaan. Yang pertama percobaan Engelmann. Proses fotosintesisnya diperlukan klorofil dan cahaya dengan hasil sampingan oksigen. Yang kedua ada percobaan yodium dari Sachs, yaitu pada proses fotosintesis dihasilkan amilum. Yang ketiga percobaan Samuel Ruben dan Martin Carnen, bahwa O2 hasil fotosintesis dari air. Dan yang keempat percobaan Ingehouse, yang diketahui bahwa O2 produk hasil asimilasi. Lalu ada kemosintesis. Yang pertama, proses asimilasi yang sumber energinya diambil dari energi kimia sebagai faktor luar. 2. Dilakukan oleh organisme non-klorofil, yaitu kelompok fungi atau jamur. 3. Bakteri belerang atau Bengiota dan Triotics. 4. Bakteri nitrat, yaitu Nitrosococcus dan Nitrobacter. Dan yang kelima, bakteri besi, yaitu Cladotrix. Lalu ada asimilasi zat lemas N, yaitu contohnya pada sintesa protein. Bahan bakunya dari unsur CHON dan SP, tidak memerlukan klorofil dan cahaya, berlangsung setiap saat. Produknya adalah DNA, RNA, dan protein nabati. Dan pelaksananya yaitu bakteri Rhizobium sp, bakteri N udara bebas atau Azobacter, dan jamur Mycorrhiza pada akar anggrek. Lalu cara tumbuhan memperoleh nilai itu, yang pertama tumbuhan autotrof, yaitu tumbuhan yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri lewat asimilasi C dan N. Lalu ada tumbuhan heterotrof, yang zat organik langsung diambil dari luar sehingga bersifat saprosit, parasit, dan insektivora. Lalu ada katabolisme dan respirasi aerob. Jadi, katabolisme itu adalah proses penguraian dari senyawa organik menjadi senyawa atau zat anorganik secara enzimatis sehingga akan dibebaskan sejumlah energi. Sedangkan respirasi aerob adalah proses pembentukan energi yang langsung digunakan untuk aktivitas hidup melalui proses oksidasi atau memerlukan O2. Di sini ada respirasi aerob. Yang pertama C6H12O6 menjadi alkohol plus CO2 plus 2 ATP itu untuk tumbuhan. Dan yang kedua ada C6H12O6 menjadi asam laktat plus 2 ATP itu untuk hewan. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Biologi di bab metabolisme makhluk hidup. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat. Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.